saya Venda Bungaini dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, kelas 4A di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Hadis Tarbawi dengan menjelaskan kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dalam sudut pandang Islam menjadi perdebatan panjang dan tak kunjung selesai. Di Indonesia, meskipun semakin banyak tokoh-tokoh politik dari kalangan perempuan, tapi perempuan dalam ranah politik masih terhalang oleh stereotip-stereotip yang merugikan terhadap keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Nah, hal ini dikarenakan beberapa faktor. Faktor utama yaitu budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat. Nah, budaya patriarki menempatkan posisi perempuan ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, yaitu hanya sebatas urusan di dalam rumah tangganya. Nah, berikut merupakan hadis dari Ibnu Umar tentang kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Yamani akhbarana Syu'aibun an Duhari qala akhbarani Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatu wa hiya mas'ulah an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi qala fasami'tu haula min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahsibun nabiy sallallahu alaihi wasallam qala warrajulu fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, dari Az-Zuhri berkata, telah menggambarkan kepadaku Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, imam atau kepala negara adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Nah, seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangganya tersebut. Nah, seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Dia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar semuanya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku menduga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang wanita menjadi pemimpin atas rumah suaminya. Namun, yang dimaksud ialah seorang status istri, bukan jenis perempuannya. Sehingga dari sini kita dapatkan pemahaman setiap status sosial akan dimintai pertanggungjawabannya, baik itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Kemudian, mengenai kata imam, pemimpin sosial politik yang menunjukkan maskulinitas, bukan berarti menutup kemungkinan bagi perempuan untuk menempati posisi tersebut. Meskipun menggunakan bentuk maskulin, hal ini disebabkan karena kata imam ini tidak memiliki bentuk muannasnya. Nah, para ulama berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan, yaitu dari Syekh Muhammad Al-Aini, beliau berpendapat bahwa perempuan itu tidak dapat menjadi qadli atau hakim. Meskipun ada pendapat minor dari kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya, tapi mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi qadli atau hakim. Nah, pendapat serupa juga dapat ditemukan oleh syarah Sahih Al-Bukhari lainnya, bahwa urusan persaksian dan imamah atau kepemimpinan itu perempuan juga dilarang. Namun penting untuk kita melihat ke belakang bahwa sejarah mencatat
banyak raja dan pemuka agama perempuan dalam sejarah peradaban Islam terdahulu, seperti Ratu dari negeri Sabah dan Aisyah yang merupakan seorang ulama perempuan yang banyak meriwayatkan hadis dan pendapatnya dirujuk pula oleh kaum pria. Nah, terakhir adalah nilai pendidikan yang dapat kita petik, yaitu yang pertama ada tanggung jawab. Hadis ini mengajarkan pentingnya memiliki tanggung jawab dalam setiap peran yang kita emban. Setiap individu harus bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, baik itu sebagai pemimpin, suami, istri, ataupun pembantu. Nah, selanjutnya ada keadilan. Hadis ini menekankan pentingnya pemimpin memimpin dengan adil. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas rakyatnya dan memastikan keadilan dalam kebijakan dan tindakan yang diambil. Selanjutnya ada keluarga. Hadis ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab suami dan istri dalam keluarganya. Seorang suami bertanggung jawab atas keluarganya, sementara seorang istri bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga suaminya. Hal ini menekankan pentingnya kerjasama dan saling mendukung dalam membangun keluarganya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.